Prabowo Subianto telah resmi memanggil tokoh elit politik, cendekiawan, influencer, hingga para artis untuk mengikuti pembekalan akhir sebelum resmi diumumkan untuk menduduki kursi menteri dan wakil menteri selama 5 tahun ke depan. Dari kalangan elit politik dan cendekiawan, mungkin tak terlalu banyak mengalami perubahan ataupun pergeseran jika dibanding era pemerintahan Joko Widodo. Namun nama-nama yang tak kita duga bakal menjadi pasukan gemuk kabinet, bakal dipilih oleh Prabowo dan Gibran. Lantas siapa saja nama-nama sosok influencer dan selebritis yang kemungkinan besar bakal menjadi wakil menteri atau bahkan menteri di kabinet Prabowo Gibran, meski tak berangkat dari partai politik? Veronica Tan. Veronica Tan adalah mantan istri Basuki Cahayapurnama, atau Ahok. Di dalam acara pembekalan kabinet Prabowo Rabu lalu, dirinya disebut-sebut akan menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Menteri PPPA. Veronica Tan adalah wanita kelahiran Medan pada tanggal 4 Desember tahun 1977. Dia dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap kesejahteraan ibu dan anak. Setelah pertemuannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, dia menyampaikan bahwa dirinya diminta untuk membantu pemerintahan mendatang di bidang ini, sebuah tanggung jawab yang sangat dia pahami. Veronica dan 10 wanita hebat lainnya dipersiapkan oleh Prabowo untuk membantu mensukseskan program dan janji kampanye Prabowo Gibran. Yovie Widianto. Kita mungkin lebih mengenal sosok ini sebagai seorang pencipta lagu, komposer dan penggiat industri musik Indonesia sejak era awal 1990-an. Namun kini pria lulusan Universitas Padjadjaran Bandung tersebut, bakal mengisi staf ahli presiden bidang ekonomi kreatif. Staf ahli presiden dalam hal ini adalah posisi baru dalam sejarah pemerintahan. Meski dalam kontestasi politik pada pencalonan Prabowo Gibran, Yovie Widianto tak secara langsung mendukung pasangan ini, namun beberapa pengamat ada politik balas budi dalam hal pemilihan dirinya sebagai staf ahli kepresidenan. Raffi Ahmad. Sosok ketiga yang akan bekerja sama dengan Yovie Widianto ialah Raffi Ahmad. Pria yang berjuluk Sultan Andara tersebut, bakal mengisi pos strategis Kementerian Pariwisata bidang generasi muda, ekonomi kreatif dan pekerja seni. Prabowo menilai, jika pengalamannya di dunia entertainment selama hampir 25 tahun bakal membuat Kementerian Pariwisata bisa lebih memperhatikan perkembangan dunia seni dan industri entertain pada khususnya. Namun netizen Indonesia lagi-lagi mempertanyakan pemanggilan sosok suami dari artis Nagita Slavina tersebut. Meski disebut sebagai aktor dan artis senior, namun berbagai kasus mulai dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang, tuduhan pencucian uang atas kasus PT Timah sebesar 271 triliun, hingga yang terbaru kasus ijazah palsu dan gelar honoris causa yang dibuktikan oleh netizen hingga ke negeri Thailand. Selain itu background pendidikan yang tak pernah ia selesaikan menjadikan pertanyaan masyarakat negeri ini, buat apa belajar berpuluh tahun demi sebuah gelar, jika kita bisa memasuki kursi kabinet hanya dengan modal jutaan followers saja. Taufik Hidayat. Mantan atlet badminton asal Kota Kembang Bandung, Taufik Hidayat. Prestasinya melalui jalur olahraga terkhusus badminton, bisa dibilang sangat mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Berawal dari meraih medali emas dalam Olimpiade Athena 2004, karir pemuda kelahiran tanggal 10 Agustus tahun 1981 tersebut, melesat jauh dan sangat cepat seperti julukannya pada saat muda yakni The Mr. Flamboyant Backhand. Usai menikah dengan putri, mantan Jenderal TNI Agung Gumelar, yakni Ami Gumelar, karir politiknya pun ikut menanjak perlahan bersama sepak terjang sang ayah mertua. Ketika dilantik oleh Joko Widodo sebagai staf ahli kepresidenan pada 2018 lalu. Kemudian usai pelantikan sang ayah mertua, Taufik Hidayat justru masuk ke Partai Demokrat, namun tak berselang lama dirinya mengundurkan diri dari kader Partai Demokrat dan hilang dari kancah politik selama 5 tahun, sebelum kembali pada tahun 2024 ini. Gus Miftah. Pendakwa bernama asli Miftah Maulana Habibur Rahman, ikut serta dalam rombongan pemanggilan ke Kertanegara oleh Prabowo. Dirinya menyatakan jika pemanggilan namanya adalah bukan untuk menduduki posisi menteri ataupun wakil menteri. Lebih jauh dirinya menegaskan, jika dirinya diplot Prabowo sebagai staf dalam membantu presiden terpilih untuk mengurusi moderasi dan toleransi umat beragama di Indonesia. Nama Gus Miftah sudah terkenal di kalangan Nahdlatul Ulama sebagai sosok sesepuh yang sudah dijadikan panutan.
Sepak terjangnya selama puluhan tahun dalam menciarkan Islam di berbagai kalangan dan kaum marginal membuatnya sering bersentuhan langsung dengan masyarakat menengah ke bawah. Namun Gus Miftah juga tak lepas dari beberapa kasus yang menimpa dirinya, mulai dari dugaan pembagian uang ketika mengikuti kampanye di Pamekasan, hingga terbaru melakukan kekerasan kepada istrinya sendiri dalam sebuah dakwahnya beberapa waktu lalu. Nama terakhir yang akan membantu Prabowo Subianto dalam mengurusi pemerintahannya ialah Giring Ganesa. Mantan vokalis grup band Nidji sekaligus mantan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia tersebut dipanggil Prabowo dan akan dipercaya untuk mengisi pos staf pembantu, meski dirinya tak menyebutkan secara gamblang posisi yang akan diemban. Namun Giring membocorkan jika dia akan mengisi posisi yang tak jauh beda dari dunia yang ia geluti beberapa waktu lalu, yakni dunia seni musik. Meski saat ini telah menjadi Dewan Pembina Partai PSI, namun apa yang ia lakukan ketika menjabat sebagai Ketua Umum PSI dulu mungkin akan membuat kita ingat jika dirinya juga merupakan aktor politik kotor. Penyerangan kepada Anies Baswedan di sosial media secara langsung, menjilat dinasti Jokowi, hingga kontroversi pencalonan presiden yang justru membuatnya tergeser dari jabatan Ketua Umum, dan digantikan oleh Kaesang Pangarep. Seperti yang kita ketahui bersama, politik di negeri ini adalah politik bagi-bagi jabatan. Siapa yang pernah mendukung dan membantu ketika pencalonan maka mereka jugalah yang akan mendapat jatah posisi strategis di pemerintahan selanjutnya. Seperti yang terbaru, keputusan Presiden untuk menjamin para mantan menteri dan mantan wakil menteri akan mendapat jaminan pensiun beserta para keluarganya. Andai saja satu keluarga menteri ada 4 orang, dan satu orang mendapat uang pensiun 2,5 juta. Itu artinya 10 juta untuk satu keluarga, jika ada 100 keluarga mantan menteri dan wakil menteri, negara harus menanggung beban 1 miliar rupiah hanya dalam kurun waktu 1 bulan dan 12 miliar rupiah dalam waktu setahun.